kelas ya kita. Biar nanya tadi itu pilih lomba. Jadi mulai hari rasa Rabu Kamis Kami jadi sekolah ya. Ini kalau naik kapal online, berat ke sini semua. Bantang belum tak mau lagi. Ini biasa ya. Siapa? Regi. Oh tadi dia bakas tadi dia. Enggak tahu ya tadi ya. Kalau dia bakas berarti dia ada. Bentarnya besok udah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang kita semua. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah beserta rekan guru dan juga dosen pembimbing lapangan kami yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri FKKS 2 ini. Di mana FKKS 2 ini merupakan rangkaian wajib yang diikuti setiap sekolah penuntun jasa. Saya Fitriani sebagai moderator yang akan memimpin acara ini. Sebelum itu, saya akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu kata sambutan dari ketua kelompok. Yang kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga, kata sambutan dari DPL. Yang keempat, mahasiswa mempresentasikan FKKS 2 ini, yaitu membahas tentang program rancangan aksi kolaborasi atau RAK. Yang kelima, diskusi. Yang keenam, pembacaan doa. Baiklah, langsung ke acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari ketua kelompok. Pada Zahra, wakil dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Aisyah Nisa dan DPR dosen pembimbing lapangan, Ibu Ruby Citra Prihatulja, serta yang saya hormati seluruh guru serta staf dan jajaran yang bertugas di SDN Upas ini. Bersyukur atas kehendak Allah karena atas nikmat dan limpahannya kita berada di sini untuk mempresentasikan dan meresmikan program RAK kami, yaitu rancangan aksi kolaborasi yang telah kami rancang. Saya Zahra Sabila sebagai ketua kelompok berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berkontribusi di sekolah ini. Penyusunan RAK ini sudah kami rancang selama observasi di sekolah ini, yaitu selama 2 minggu. Kami mohon arahan dan bimbingannya atas program yang telah kami rancang ini. Kami siap menerima kritikan atau saran dari guru-guru di sekolah serta guru kamu kami, Ibu Urai. Kami mohon bimbingannya selama 4 bulan
demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan ataupun kata, mohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Pagi. Saya kalau disuruh mencatat ini agak susah Bu. Biasa saya udah biasa ngomong gitu kan. Tapi ini karena nama Ibu agak susah, jadi saya harus pakai teks nih. Namanya panjang banget. Saya ulang lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Nindi Citro Resmi Prihatini Tias. Selalu sebut kebenarannya dari selaku dosen pembimbing lapangan mahasiswa kampus pengajar yang ditugaskan di SD 14 Singkawang. Dan saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan adalah guru-guru, rekan-rekan. Saya anggap tim Bu ini satu tim saya serta anak mahasiswa yang Ibu banggakan. Saya selaku kepala sekolah SD 14 ini berharap, memang sangat berharap dengan kehadiran anak-anak mahasiswa ini dapat membantu, karena memang di rapat pendidikan kami Ibu tidak ada merah tapi masih ada oranye. Tapi oranye yang dari tahun lalu sama tahun ini memang sudah ada perubahan. Jadi ini di luar konteks tulisannya kan. Nah, jadi memang kami mungkin habis lebaran, karena memang lebaran puasa ini termasuk saya sendiri rasa lemes pun ada Bu. Jadi saya nanti mohon bantuannya, karena efek COVID kemarin itu memang ada sampai kelas 4 pun ada yang masih belum mengenal mulut. Mungkin nanti saya minta waktu untuk ada di mahasiswa untuk mengulang kembali mungkin ya. Apakah itu ada dalam di program, tidak ada, tapi saya seandainya di luar program pun saya mohon bantuannya. Nah mungkin untuk hal-hal yang sesuai dengan kegiatan yang akan kakak-kakak atau mbak lakukan itu silahkan berkolaborasi dengan Dewan Guru, kalau mau perpustakaan dengan Bu Heti, kalau ada perlu apa dengan Mading dengan Bang Ilman ya Man? Nah iya, nanti kalau misalkan ada Mading tuh ya, nanti dengan Bang Ilman, dengan Pak Chandra dia bisa Ibu serahkan sepenuhnya. Terus ada keperluan apa-apa minta data hubungi aja dengan Bang. Mungkin hanya ini saja. Semoga dengan kegiatan ini nanti adalah perubahan untuk di SD sini. Ya tadinya tidak ada data apa, nanti silahkan kita bantu anak peraga atau apa terserah lah ya. Atau data-data buku kita yang belum lengkap mungkin mau dilengkapi saja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aisyah atas penjelasan. Langsung ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari DPR. Waktu dan tempat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu yang saya hormati. Ibu Aisyah selaku kepala SD 14 Singkawang beserta 2000 guru serta mahasiswa-mahasiswi yang saja ISBI yang tergabung dalam program kampus pengajar pendidikan. Baik, kita di pagi hari ini di ruangan ini dalam rangka kegiatan forum komunikasi dan koordinasi dari pihak sekolah untuk mendengarkan dan berdiskusi bersama-sama tentang rancangan kolaborasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa kami, karena mahasiswa kami ini terjun ke KM7 ini juga dulu mendaftar, kemudian lolos dan ditempatkan di SD 14 itu Ibu berdasarkan dari penunjukan oleh kementerian sendiri. Jadi sekolahnya itu acak seperti itu. Kebetulan saya di SD 14 dan di SD 4
sebagai dosen pembimbing namanya seperti itu. Nah, mungkin ini ada beberapa program yang akan saya ulangi Bapak Ibu terkait dengan program KM 7-nya ini. Memang ada 5 program yang memang harus mereka jalankan, kerjakan, yaitu diantaranya literasi, numerasi, membantu administrasi, adaptasi teknologi, dan mengajar. Nah, mengajarnya itu sendiri yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal kita bertemu Bapak Ibu, bahwa mengajarnya itu mereka akan tetap berkolaborasi dengan guru yang mengajar di kelas tempat akan mereka mengajar sebelum kelas 1, mungkin akan berkolaborasi dengan guru kelas 1, baik dari sisi dibantu dengan adaptasi teknologinya atau yang lainnya seperti itu. Nah, barangkali nanti akan dijelaskan oleh mereka dalam rencana si kolaborasinya. Jadi saya harapkan mohon bimbingannya dan arahan selanjutnya Bapak Ibu supaya program-program mereka ini bisa berjalan, dan karena program ini nanti implementasinya akan dievaluasi langsung Bapak Ibu, dan akan dilakukan oleh saya sebagai BPL ke kementerian. Jadi saya mohon arahan dan bantuannya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan gunanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya yaitu presentasi dari mahasiswa. Program kami yang pertama di sini yaitu Reading Aloud dan Jurnal Baca, yaitu gerakan literasi 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai, dilaksanakan oleh mahasiswa dan berkolaborasi bersama dengan guru wali kelas masing-masing untuk mengarahkan siswa membaca buku bacaan fiksi, non-fiksi ataupun buku pelajaran. Jurnal baca merupakan program lanjutan dari literasi 15 menit. Hal ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menceritakan hal-hal penting dari buku bacaan yang telah dibacanya. Kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kelas ataupun di luar kelas, seperti di perpustakaan, pojok baca, dan di lapangan. Nah, dari gerakan literasi 15 menit ini, siswa akan disuruh membaca, nanti 10 menit membaca dan 5 menit menceritakan hal apa yang diketahui dari buku yang dibaca oleh siswa tersebut. Dan karena 5 menit untuk menceritakan hal yang apa yang penting dari buku yang dibaca, itu tidak bisa semua siswa karena waktu yang tidak cukup, maka bisa saja nanti siswa dipilih secara random atau acak untuk menceritakan hal yang diketahui dalam buku yang dibaca oleh siswa tersebut. Model D ini akan meningkatkan siswa untuk fokus membaca karena akan ada pilih acak yang dimana mereka yang kita pilih maju ke depan menceritakan hal yang penting dari buku yang dibaca oleh siswa tersebut. Atau bisa juga nanti siswa disuruh baca 10 menit, setelah itu siswa bikin jurnal baca, lalu 5 menit menulis yang penting dari buku yang dibawa oleh siswa agar efektif. Nanti bukunya diparaf atau ditanda tangan. Ini selain menumbuhkan minat baca siswa, hal ini juga bisa melatih fokus dan kemampuan menulis siswa. Program yang kedua yaitu bimbingan membaca, yaitu program yang ditujukan bagi siswa yang belum dapat membaca secara lancar yang dilakukan di sela waktu sekolah. Program ini memfokuskan pada kegiatan yang mendukung siswa dalam meningkatkan kemampuan bacaannya melalui pengenalan huruf, abjad, dan pemberian bantuan pengejaan sehingga dapat membantu siswa memahami bacaan dengan baik.
Nah, kalau bimbingan membaca ini dilakukan di sela-sela waktu sekolah, bisa saja setelah jam pelajaran atau nanti dibikin jam belajar tambahan. Nanti waktu pelaksanaannya ini akan didiskusikan kembali dengan wali kelas. Jadi sasaran RAK Reading Alert dan jurnal dan juga bimbingan membaca ini yaitu seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 5 dan penanggung jawabnya seluruh mahasiswa kampus mengajar yang ada di SDN 14 Singkawang. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak. Kemudian program yang ketiga yaitu Pankreas atau papan kreasi siswa atau disebut juga dengan mading. Pembuatan mading merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan literasi siswa, di mana siswa dapat menuangkan kreativitas, inovasi dan ide dalam sebuah karya seperti poster yang mereka buat melalui Canva sehingga menumbuhkan kepercayaan diri serta meningkatkan kemampuan membaca dari hasil mading yang telah dibuat. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa, yang kedua meningkatkan literasi melalui bacaan yang ditempel di mading, yang ketiga menjadikan mading sebagai media komunikasi. Sasaran RAK-nya yaitu seluruh siswa kelas 5. PIC atau penanggung jawabnya mahasiswa kampus mengajar SDN 14 Singkawang yaitu Lia dan Leni. Nah, dalam program pelaksanaan mading ini bisa menggunakan HP atau laptop kami, tetapi karena HP atau laptop kami terbatas, siswanya dibagi menjadi kelompok dan dalam satu hari itu tidak bisa terlaksana semuanya, jadi dibagi beberapa kelompok. Kemudian yang keempat, pengelolaan perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan ini adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pengaturan dan penyimpanan buku atau materi lainnya dengan sistematis, membuat wajib baca jika memungkinkan, dan membuat pemahaman literasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan siswa atau guru dalam mencari buku yang ingin digunakan sehingga dapat memaksimalkan proses literasi. Tujuannya, memilih bacaan yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa, mempermudah guru dan siswa dalam mencari buku yang diinginkan, yang ketiga menunjukkan minat siswa dalam literasi. Sasarannya tidak ada di kelas manapun, tetapi kadang ada siswa yang membantu kami dalam mengorganisasikan atau menyortir perpustakaan dan kami mengirimkannya. Kemudian PIC atau penanggung jawabnya mahasiswa kampus mengajar 14 yaitu Ella Fitriani, Leni, dan Dea Cynthia. Tetapi dalam pelaksanaan menyortir atau mengorganisasikan buku itu seluruh anggota kelompok dari mahasiswa kampus mengajar. Selanjutnya Dea Cynthia. Selanjutnya numerasi. Teknik berhitung cepat. Berhitung cepat adalah kemampuan untuk melakukan perhitungan matematika secara cepat dan akurat di kepala, tanpa menggunakan alat bantu seperti kalkulator atau kertas. Ini melibatkan penggunaan teknik mental, strategi, dan latihan yang diulang-ulang. Tujuannya meningkatkan kecepatan dan melatih otak siswa dalam menyelesaikan soal matematika dan tugas sehari-hari yang melibatkan angka. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam menguasai keterampilan berhitung. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berhitung cepat pada mata pelajaran matematika dan sains yang membutuhkan keterampilan numerik. Sasarannya, seluruh siswa kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, membuat satuan panjang dan satuan berat. Satuan panjang dan satuan berat adalah dua jenis ukuran yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan ilmu pengetahuan. Tujuannya, yang pertama sebagai media ajar untuk memudahkan siswa maupun guru dalam meningkatkan satuan panjang dan satuan berat. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa tentang satuan panjang dan berat dengan kreativitas dan inovatif. Sasarannya untuk seluruh siswa kelas 4. Selanjutnya, adaptasi teknologi. Yang pertama, membuat poster. Siswa dikenalkan dengan aplikasi Canva, lalu diarahkan membuat poster yang berkaitan dengan literasi dan numerasi dari aplikasi tersebut. Tujuannya untuk meningkatkan kreativitas siswa serta teknologi. Sasarannya itu untuk kelas 5. Setelah siswa membuat poster dari aplikasi Canva, lalu akan dipilih mana yang paling terbaik atau mana yang paling bagus akan ditempel di mading yang akan kami buat. Selanjutnya, pembelajaran berbasis post-wall.
Wordwall adalah aplikasi berbasis website yang dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran ataupun media sumber belajar yang interaktif seperti menyediakan template tulis, menjodohkan, memasangkan pasangan, kata acak, pencarian kata, dan mengelompokkan. Tujuannya yang pertama meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa, yang kedua mewujudkan pembelajaran bergen, yang ketiga menumbuhkan daya tarik siswa yang mulai bosan dalam proses pembelajaran. Sasarannya untuk kelas 3. Yang tanggung jawab yaitu Zahra dan Lia. Selanjutnya saya serahkan kepada Lia. Baik, program yang selanjutnya adalah pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, merupakan program tambahan di luar dari program literasi dan numerasi, di mana pada program ini terdapat adaptasi teknologi, pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan, pengembangan karakter siswa, pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim, variasi metode pembelajaran dan lainnya. Pada program ini, yang pertama adalah Jumat Bersih dan Operasi Semut. Kegiatan kerja bakti dilakukan rutin setiap hari Jumat setelah senam dengan membersihkan lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Seperti yang telah kami lakukan observasi selama 2 minggu ke belakang, ternyata Jumat Bersih ini memang sudah ada programnya di sekolah SDN 14 Singkawang. Namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara efektif. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami sebagai mahasiswa kampus mengajar dapat mengorganisasikan program ini agar dapat berjalan dengan baik. Yang kedua adalah operasi semut. Operasi semut ini dilaksanakan setiap hari saat pulang sekolah, di mana siswa harus memungut sampah atau memungut sampah sebagai syarat untuk pulang atau tiket untuk pulang. Jadi Bapak Ibu semuanya, siswa dari kelas 1 baik sampai kelas 6 diminta untuk memungut 1 sampah sebagai tiket atau karcis mereka untuk pulang. Dalam pelaksanaan program ini, mahasiswa dapat berkolaborasi bersama dengan guru-guru wali kelas masing-masing untuk mewujudkan program sehingga lebih efisien. Yang kedua adalah kebun toga. Selama observasi yang kami lakukan, di setiap kelas di SDN 14 Singkawang ini sudah memiliki kebun di setiap kelasnya masing-masing. Namun yang berbeda atau yang membedakan antara program kami dengan yang sudah ada di sekolah, yaitu kami membuat kebun toga atau tanaman obat-obatan keluarga. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh warga sekolah, termasuk tim kampus mengajar, dengan menanam berbagai macam tanaman obat keluarga yang bermanfaat serta berkhasiat. Siswa dapat membawa tanaman obat masing-masing dari rumah, sehingga setelah penanaman tanaman obat-obatan keluarga ini, kami juga akan melakukan perawatan rutin bagi tanaman-tanaman yang sudah ada. Di setiap tanaman obat-obatan keluarga ini juga nantinya akan kami kasih nama atau label masing-masing. Jadi setiap tanamannya misalnya sirih akan kami kasih nama, label namanya misalnya tanaman sirih serta khasiatnya. Jadi di situ selain siswa menanam tanaman obat-obatan keluarga, siswa juga dapat membaca apa sih manfaat serta apa khasiat dari tanaman yang mereka tanam. Yang ketiga adalah kegiatan 5S. Kegiatan 5S ini diterapkan setiap hari. Hal ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dan berkolaborasi dengan seluruh guru, terutama guru yang piket. Mahasiswa membuat jadwal piket sendiri mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, lalu menyambut siswa yang datang ke sekolah untuk bersalaman atau bertegur sapa. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami mahasiswa kampus sudah membuat jadwal piket sendiri dari hari Senin sampai hari Jumat, yang mana nanti kami akan datangnya setiap jam 6 pagi sampai selesai untuk jadwal piket ini. Yang keempat adalah tempat sampah 3R. Tempat sampah yang sudah ada di SDN 14 Singkawang ini kan sudah lumayan banyak sekali. Hampir di setiap kelas sudah punya tempat sampah. Namun yang membedakannya dengan program kami adalah kami menerapkan 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, sebagai upaya untuk mengelola dan memanajemen limbah sampah.
sehingga siswa dapat memilah-milah sampah sesuai dengan kriterianya, sehingga menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mereka. Sekian Bapak Ibu semuanya program Kampus Mengajar atau RAK yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari program RAK kami. Sekarang waktu untuk diskusi. Apabila ada masukan atau kritik dari Ibu dan Bapak Guru, kami Ibu dulu ya. Ibu kan ada setting, memang kebetulan rencana ini memang ada di wacana, cuma memang belum dilaksanakan. Karena selama ini kan ibu perjalanan dari Cijantung ke sini itu ada melewati beberapa SD. Tapi selama yang ibu lihat itu hanya SD swasta yang baru melakukan. Nah, contohnya di SD Francisca Jalan Sagatan itu mereka tiap sebelum masuk sekolah itu memang dikumpulkan anak-anak. Karena dia sekolahnya sekolah agama, sekolah Kristen ya. Jadi anak-anak tiap tiap pagi biasa ibu dengar dari speaker itu mereka bersama-sama membaca ayat. Semua disuruh ayat apa dia baca sama-sama. Tapi di sini begitu juga di Torsina ibu lihat juga sama kejadiannya sama. Mereka dikumpulkan terus ada yang dari guru atau kepala sekolah menyampaikan, nanti ada anak-anak yang mengikutinya kan. Di sini ada nih jadwal bimbingan membaca, tadi ibu sempat noleh ke belakang. Jadi memang ada niat nih ibu mau sebelum masuk, memang kita masuk jam 7, tapi sebelum masuk itu kita kumpulkan anak-anak. Ini baru wacana ya. Jadi tiap hari, mungkin Senin nanti mungkin kita membaca atau kita belajar buat pantun. Jadi dari hasil itu nanti kan anak-anak kita bisa ngarahkan bahwa buat pantun itu mudah. Bisa kita tempelkan di mading, kan juga kita hias ya. Nanti mungkin Selasa kita mungkin bermain angka. Di sini kalau udah numerasi, mungkin anak-anak untuk tingkat SD mungkin belum paham. Kebetulan ibu memang juga hobi matematika. Untuk teknik perhitungan atau perkalian dengan cepat menghitung jari ibu juga bisa. Semua perkalian 9, 5 kali 9, angka kelima kita lipat, sisa 45, 7 atau kali 8 itu ibu bisa. Nanti insya Allah ibu bisa bantu. Cuma nanti ya ini mohon diarahkan juga nanti. Jadi mungkin nanti hari Rabu Bu Rusnia nanti mungkin kita serempak membaca Al-Fatihah atau An-Nas atau apa surah-surah pendek Bu. Jadi untuk anak-anak sebelum masuk gitu ya. Jadi saya terpaksa harus dari Cijantung 6:30. Biarlah berlawan dengan mobil, dengan orang kerja nggak apa-apa. Pelan-pelan lah kita pakai motor. Soalnya habis jatuh bahu bawa motor itu mau belok ke arah kanan sebelah kanan itu saya mau masih agak susah. Pas waktu kita latihan dari itu masih agak siang itu nggak juga. Saya juga jam 7 itu. Jadi saya nunggu kan kalau Cijantung itu kan besok brimob anak-anak SPP orang kerja. Ada yang ke bandara tuh cuma ramai Bu, jadi saya takut saya. Tadi aja saya ambil jendol kaca spion orang karena menghindar lubang. Jadi mungkin kita bisa mulai hari Senin ini lah kita coba dulu. Walaupun belum maksimal, tapi kita belajar. Namanya orang belajar buat kue kan aja pasti ada yang salah kan, salah bumbu, salah ukuran atau apa kan memang hasilnya beda. Mungkin bisa kita mulai nanti dari hari Senin. Nah, terus untuk hari ini Mbak, seharusnya tadi Mbak nanya ada ampli tidak? Jadi kan kita harusnya demi ada kita siapkan waktu kecil satu masih bisa dimanfaatkan. Jadi untuk lain kali untuk pasang fokus mau pakai cepat hubungi Mbak Iman, Pak Chandra ada, Pak Ariadi ada, bapak-bapak itu mereka baik mau perlu apa pasti ada di dalam. Jadi apalagi kita cewek semua Bu ya. Mungkin kita semua manjat-manjat. Nah, kita ada laki-laki sini ada 4 orang. Jadi mereka siap. Dan untuk kegiatan hari Senin nanti kita mulai. Untuk hari pertama mungkin kita bercerita dulu lah. Jadi kita kami bercerita, bila perlu cari cerita yang pendek saja. Habis itu nanti kita tanyakan siapa sih nama pemain, supaya antara kancil dengan kura-kura kan. Siapa
mungkin jalannya lebih lambat. Mungkin dengan itu anak-anak mungkin akan nyimak. Tapi kalau kita hanya bercerita, kaku hanya dengan mic satu, mungkin tidak terlihat lucu gitu. Tapi kalau kita mempraktikkan bahwa kancil, ayo kita sambil jalan atau gimana, mungkin nanti dengan seperti itu nanti yang anak-anak SD ini pasti ngikut. Kalau kami bercerita itu seperti itu, tidak pegang mic, kaku. Mungkin hanya itu aja lah ya saran ibu. Tapi kalau emang rasanya keberatan ya bilang, Bu, kami keberatan, ya nggak apa-apa. Kita juga namanya apa, tukar pikiran terus mengenakan kan. Sekarang kan katanya merdeka belajar kan, jadi tidak boleh harus dituntut, jadi biar mereka merdeka. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas sarannya dari Ibu Kepala Sekolah. Mungkin ada saran dan masukan dari teman-teman yang lain. Kontak Bu Eki, perpustakaannya kurang apa berarti? Madi mau ngasih kosong Kak. Kok mau komunikasi? Saya namakan kita perpustakaan saya sangat berterima kasih kepada mahasiswa dan beberapa hari ini sudah membantu sekali untuk memilih dan memilah buku. Jadi yang di sini yang saya baca kan programnya ada membuat pojok baca jika memungkinkan dan membuat kuat literasi. Kebetulan kan di perpustakaan itu juga tidak ada program literasi kan supaya memudahkan guru atau siswa untuk memilih buku nah, jadi nanti kita bisa membuat bersama-sama itu program literasinya. Kalau nggak ada juga pojok baca nanti kita bikin juga untuk sekedar tambahan aja di perpustakaan itu, karena kan di perpustakaan itu kalian lihat udah sempit gitu kan, rak-raknya pun udah banyak, jadi sistem mencari buku pun ruangannya pun terlalu sempit. Nah, jadi nanti gimana kita menyusunnya lagi sekian dari saya. Terima kasih atas masukannya dan dari rekan-rekan yang lain. Mungkin ada masukan. Kalau nggak ada saran, Ibu mau nambah lagi sedikit aja. Mumpung masih ingat nih. Tapi bercerita sedikit dulu ya Bu, mohon maaf ya. Begini, tahun kemarin kami kan Singkawang ini kan dari Dinas Pendidikan kan menuntut siswa ini harus kayak pentas seni, karya seni, gelar karya kan. Tahun kemarin nih kami memang berbeda Bu, dan tidak memerlukan seperti SD 10 kemarin sampai 40 juta, kami pakai duit sampai 40 juta, mungkin kami tidak panggil polisi gitu. Soalnya mohon maaf, kita ekonomi siswa di sini bukan dari kelas menengah ke atas, tapi lebih banyak ke dari kelas menengah ke bawah. Jadi kami hanya untuk mengut uang 5.000 saja kami suruh, jadi tidak harus langsung bayar cash tidak. Nah, jadi yang tahun kemarin itu kami tidak mengadakan pentas seni tapi gelar karya. Jadi kami menampilkan hasil karya itu tidak langsung hasil karyanya, tetapi mereka praktek langsung buat di kelas. Nah, di kelas 5 ini kemarin membuat gelang dari apa Bu? Bu Ren, dari tali apa tuh? Dari tali kur, langsung praktek ada juga yang sudah jadi. Jadi untuk begitu juga dengan kelas 4 mereka membuat tanja, walaupun dari kertas, tapi mereka udah bisa membuat tanja dengan pola kan. Yang lain-lainnya juga sama. Kelas 2 kemarin Bu Linda kita masak ya, langsung praktek buat kue, langsung di tempat situ. Begitu juga dengan minuman. Jadi Ibu udah ngomong sama guru-guru, tahun ini kami mau berbeda, tidak mau sama dengan orang lagi, biar kami lain sendiri. Memang kami selalu lain sendiri, lain daripada lain, karena kami kondisikan dengan uang, dengan keuangan orang tua juga, dengan kondisi dana bos sekolah juga mepet. Kita tidak punya marja, kita tidak muat dengan siswa yang kemarin ya Bu ya. Ada tidak kita minta uang dari siswa? Tidak ada ya, tidak ada. Jadi memang saya sampaikan ke paguyuban, minta kue berbahan dasar singkong, tidak boleh lain.
Jadi kemarin memang semua lebih dari 500 biji kue kita siapkan, itu memang semua berbahan dasar singkong. Saya tidak mau yang lain. Untuk yang tahun ini rencana ibu itu akan menampilkan sebuah kayak cerita pendek, film pendek. Itu yang akan ibu tampilkan. Alun-alunnya Bu ya, kita nanti akan menyiapkan alun-alun seolah-olah kita ini berada di perkampungan. Jadi kita menampilkan sesuai dengan yang kami ambil itu ada alun-alunnya yang mana satu Bu? Yang mana nama alun? Alun yang terumbu ya? Iya. Terus ada ininya lesung. Oh iya, ada lesung. Jadi kita akan membuat praktek seperti itu. Jadi kita membuat bercerita. Tapi ini jangan disampaikan ke SD lain nih. Kita ini baru rahasia nih. Iya. Baru untuk kita sendirian. Nah, jadi bolehlah nanti kakak-kakak menyiapkan sebuah cerita. Seumpamanya nanti kita praktekkan di depan sama-sama. Nah, yang singkat aja lah tentang terjadinya batu belah. Batu belah betul lah yang anaknya durhaka tuh ya. Itu jempol. Jadi gunung poteng ya. Jadi nanti kita praktekkan dengan percakapan dengan bahasa Melayu. Jadi terima kasih semua bahasa Melayu. Mungkin seperti itu dipraktekkan. Jadi nanti anak-anak ngikutnya itu udah bisa ngikut. Oh iya, bermain peran ya. Bermain peran kan namanya ya. Oh seperti ini. Nah itu nanti memang akan kami buat film cerita pendek seperti itulah. Nah, jadi nanti mohon memberi contoh dulu lah. Ini loh namanya kami mengambil tema cerita rakyat itu seperti ini. Tidak apa-apa lebih dari 15 menit setengah jam juga ada masalah. Ya yang penting mereka paham. Ini itu aja lah kali. Dan tambahannya, mohon maaf ibu ini banyak ngomong. Ibu memang beginilah ibu, selalu banyak ngomong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih atas masukannya Ibu. Nanti semoga bisa berjalan dan dapat melaksanakan. Selanjutnya apakah masih ada yang mau memberikan masukan ataupun saran? Juga nggak apa-apa. Baiklah, apabila tidak ada lagi masukan atau saran maupun acara yang terakhir yaitu pembacaan doa sekaligus penutupan. Pada Dea Cynthia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat hadirin sekalian, kami menghadiri pertemuan hari ini. Izinkan kami memanjatkan doa penutup untuk memohon perlindungan dan bimbingan Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur menjadi kami. Anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam membimbing kami. Karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan kebudayaan. Hanya kepadamulah kami bergantung dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kami berdoa agar Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada dan bimbing kami untuk menjalani kehidupan kami dengan bijaksana, berintegritas dan penuh kasih. Kami berdoa agar pertemuan ini menjadi langkah awal dari banyak upaya bersama yang akan membawa dampak positif bagi diri kami, komunitas kami dan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, berakhir sudah acara FKKSG ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dan BPL. Mohon bimbingannya, mohon untuk ditegur apabila kami dari mahasiswa ada mungkin yang kurang berkenan ataupun ada yang salah-salah. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya siap-siap. Yuk foto dulu kita.
Mak dulu. Oh, maju lagi. Jadi dengan tertulis tapi juga dengan upload dan foto.